Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Damai Sejahtera, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salva Anissa. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Mercu Buana dengan NIM 4612311009. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dadi Waras Suharjono selaku dosen pengampu saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar 2 saya di mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Baik, selanjutnya materi yang akan saya presentasikan dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Pertama-tama di sini ada pendahuluan. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36 sebagai bahasa resmi negara. Posisi bahasa Indonesia menjadi bahasa terpenting di kawasan Republik Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa resmi negara. Selanjutnya, latar belakang. Di zaman teknologi ini, bertambahnya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa pergaulan. Kemajuan teknologi seperti internet, media sosial, dan aplikasi pesan instan telah sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Meskipun ada beberapa efek positif, teknologi juga membawa tantangan baru dalam penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Selain itu, teknologi mempengaruhi kemampuan berbicara. Penggunaan pesan instan dan panggilan video lebih sering daripada komunikasi tatap muka yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Indonesia dengan lancar dan tepat. Kesempatan untuk berlatih, berbicara, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara langsung dapat berkurang jika lebih banyak interaksi melalui layar dilakukan. Selain itu, kebiasaan penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari dan di era digital saat ini dapat dianggap tidak sopan atau kurang profesional. Hal ini bisa menimbulkan stigma sosial atau mengurangi penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam situasi formal. Selanjutnya, pengaruh penggunaan bahasa pergaulan terhadap kemampuan berbahasa resmi di Indonesia. Yang pertama, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan seseorang dalam menguasai tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, penggunaan bahasa gaul dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam bahasa Indonesia, terutama dalam konteks pekerjaan dan pendidikan. Yang ketiga, seseorang yang sering menggunakan bahasa gaul mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan menginterpretasikan teks yang ditulis dalam bahasa Indonesia formal. Yang keempat, semakin tinggi tingkat penggunaan bahasa gaul, semakin rendah penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam percakapan sehari-hari. Yang terakhir, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat mengikis penggunaan bahasa Indonesia formal yang merupakan bahasa resmi di Indonesia. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mendorong maraknya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia? Yang pertama itu di media sosial. Tersebarnya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan media sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa pergaulan. Yang kedua, itu ada media elektronik yang menggunakan istilah bahasa pergaulan dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan-iklan. Selain itu juga ada media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu novel-novel remaja yang populer ditulis dengan bahasa gaul.
Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh lingkungan. Remaja pasti akan senantiasa berinteraksi dengan remaja lainnya. Umumnya dengan adanya interaksi akan terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Psikologis, anak muda juga senang dengan hal yang baru dan keren daripada hal-hal yang resmi. Selanjutnya, dampak penggunaan bahasa pergaulan terhadap identitas budaya dan bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama itu dapat menyebabkan pelemahan bahasa daerah, kedua erosi identitas budaya, yang ketiga homogenisasi budaya, yang keempat perubahan nilai dan norma, dan yang terakhir interaksi antar budaya. Selanjutnya, peran media sosial dalam menyebarkan dan mempopulerkan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia dengan murah yang menyebarluaskan bahasa gaul di media sosial. Yang kedua, pada era saat ini interaksi dan kolaborasi di media sosial dapat memfasilitasi antar pengguna termasuk melalui komentar, pesan, dan kolaborasi konten. Ini mempercepat adopsi dan penyebaran bahasa pergaulan di kalangan pengguna. Yang terakhir itu kelompok atau komunitas online tertentu seringkali mengembangkan bahasa pergaulan khusus antar mereka sendiri. Media sosial memfasilitasi pembentukan dan pertumbuhan komunitas-komunitas ini, sehingga bahasa yang mereka gunakan bisa menyebar lebih luas. Jadi, kesimpulan pada materi ini yaitu berdasarkan data yang telah dianalisis dengan pendekatan penelitian tinjauan literatur, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena bahasa gaul tersebut sering digunakan masyarakat di Indonesia dan dianggap hal yang wajar. Fenomena bahasa gaul yang digunakan terus-menerus dalam percakapan atau komunikasi menjadikan bahasa Indonesia memudar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan kita semakin bijak menggunakan bahasa. Berbahasa yang baik atau baku akan membuat bahasa Indonesia menjadi lebih terjaga lagi dan tetap dengan keasliannya. Dan diharapkan kepada kita semua agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak, salah satunya dengan menjaga berbahasa Indonesia dengan baik. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.